rumus dakwahnya Sunan Kalijaga ini. Jadi para wali itu punya dua kubu, tapi bukan kubu untuk musuhan, kubu strategi dakwah. Ada yang gaya Sunan Giri dan kawan-kawan, ada yang gaya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan kawan-kawan. Ini yang gaya Sunan Kalijaga, berhadapan dengan masyarakat Jawa yang kuat sekali memegangi tradisi. Beda nanti sama Barat ketika diserang oleh rasionalisme. Kalau orang Timur kayak Jawa itu tradisi itu nomor satu. Jangan diotak-atik. Kalau diotak-atik orangnya bisa ngamuk. Itu gen kita itu. Maka Sunan Kalijaga punya rumus yang pertama apa? Kalau ada adat yang sekiranya tidak cocok sama Islam tapi susah diubah, ya diubah cuma pelan-pelan, tidak kesusu dan tidak pakai kekerasan. Kalau pakai kekerasan, apalagi kesusu, hasilnya pasti kontraproduktif. Maunya orang tertarik dan serius berislam, bisa jadi dia malah lari. Tujuannya dakwah itu kan biar orang seneng. Maka pelan-pelan, ojo dipeksa, apalagi diamuk, dipentungi, biar Islamnya benar. Tidak bisa. Tidak ada orang yang habis dipentungi terus ikut ideologinya orang yang mentungi. Yang ada dia ingin balas dendam. Jadi gayanya Sunan Kalijaga ya ndak, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Oke. Nah, itu yang susah diubah. Kalau ada yang mudah diubah, ya diubah, kan gitu. Kalau gampang, ya diubah saja, ndak apa-apa. Misalnya adat-adat yang tidak terlalu mengakar, kebiasaan-kebiasaan sepele, ya kalau mau diubah ya diubah aja, tidak apa-apa kalau yang ini. Tapi yang susah diubah jangan kesusu. Prinsipnya dua rumusnya, tutwuri handayani dan tutwuri hangiseni. Tutwuri handayani itu dari belakang, diikuti, dipengaruhi sedikit-sedikit. Ini kan sebenarnya semboyan ini nanti dipakai oleh taman siswanya Ki Hajar Dewantara. Jadi ikuti aja tradisi masyarakat, diubah sedikit-sedikit. Baru setelah itu tutwuri hangiseni. Tutwuri hangiseni itu sedikit-sedikit diisi dengan ajaran Islam. Kalau ada orang misalnya habis kematian kok kumpul-kumpul ngobrol nggak jelas ya. Misalnya kalian pindah kos-kosan, ada orang, kalau ada bayi terus ngumpul ngobrol ngerokok nggak jelas, ngobrol ngalung itu, diikuti aja, jangan tiba-tiba dimarahi. Cuma sambil tuturi hangiseni. Masuklah ke sana, ikutilah, isilah sedikit-sedikit dengan yang baik. Lama-lama mereka berubah. Makanya jangan kaget kalau ada wali-wali tertentu yang kerjaannya masuk ke lokalisasi, masuk ke bar, masuk. Itu mereka membawa prinsip ini. Lah kalau orang-orang yang di lokalisasi nggak ada yang mau masuk, dianggap haram, dibakar saja, ya nggak jadi dakwah. Yang sesat tetap sesat. Kalau mendakwai kalian yang sudah pinter, buat apa? Wong wis apik, dakwah itu ke yang jelek. Maka jangan dimarahi kalau ada wali yang
dakwah ke sana. Ya meskipun kalau kalian saya tidak percaya. Ya, untuk kalian nih lokalisasi kok ke sana dakwah, Pak. Tidak percaya aku. Ngajari tahajud itu loh, Pak. Ya, tahajud kok sujud terus tidak nganggu. Ya, jadi mereka ini tutwuri hangiseni diisi sidik-sidik. Ya bayangkan ya, saya bayangke misalnya orang-orang mabuk, orang-orang preman-preman itu tiba-tiba ono kiai ikut duduk bersama mereka. Nggak usah kiai itu ceramah, yang mabuk sungkan dewe. Lama-lama bisa bubar itu, nggak jadi mabuk di situ. Itu pendekatan kultural namanya. Oke, jadi tutwuri handayani, tutwuri hangisani. Diikuti pelan-pelan, diubah pelan-pelan. Jangan dimarahi. Jangan disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Nanti mereka lari dari Islam. Nah itu strateginya Sunan Kalijogo. Orang Jawa suka dengan kesaktian-kesaktian, Sunan Kalijogo masuk lewat jalur itu. Orang Jawa suka dengan wayang, masuk lewat wayang. Suka dengan lagu-lagu, masuk lewat lagu-lagu. Itulah tutwuri handayani, tutwuri hangiseni. Masyarakatnya jadi enak menerimanya. Itu loh. Oh ternyata agama baru ini sama aja tuh kayak milik kita. Jangan-jangan lebih sempurna, kan orang mikirnya ke sana. Oke. Makanya orang Jawa yang suka sakti-sakti, Sunan Kalijogo menunjukkan, wah aku ya iso sakti, bahkan lebih dari mereka. Itu kan masuk pelan-pelan sambil ngisi. Sama kayak Nabi Muhammad turun di Arab, orang Arab terkenal dengan dunia kepenyairannya, masuk dengan Al-Quran, punya nilai sastra yang luar biasa. Jadi tidak datang tiba-tiba dipukuli semua biar masuk Islam, enggak. Ditarik pakai Quran yang nilai sastranya luar biasa. Dan yang terakhir, anti konfrontasi. Jadi prinsipnya mengambil ikan tapi airnya tidak keruh. Kalau airnya keruh, itu ya semua ikannya bisa mati. Nggak jadi ngambil ikan. Bahkan dai-nya juga bisa ikut mati. Kalau kamu dakwah dengan keras, terjadi kerusuhan, nggak cuma yang rusuh, yang korban, kamu sendiri bisa juga jadi korban. Maka mancinglah tidak dengan mengeruhkan airnya. Hasilnya ada tapi airnya tidak keruh. Nah, itu strategi keempat dari Sunan Kalijogo.